Nah, melanjutkan materi yang kemarin, kita akan membahas tentang average rate of return dan internal rate of return. Nah, untuk average rate of return, ini metode yang menggunakan angka keuntungan menurut akuntansi dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. Jadi, dihitung rata-rata nilai investasi per tahunnya berapa sih? Nah, cara pengerjaan masih dengan soal yang sama dengan minggu lalu. Di sini suatu perusahaan investasinya senilai 1.500 juta ya. Dan taksiran arus kasnya ada di slide sebelumnya ya. Kita mendapatkan bahwa kas masuk bersihnya 517,5. Nah, menghitung average rate of return ini, tabelnya seperti ini. Investasi awal kita isi dengan investasi 1.500. Kemudian investasi akhirnya, ini kan bicaranya tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3. Nah, di tahun ke-1, investasi akhirnya itu maksudnya adalah investasi awal dikurangi dengan penyusutannya. Maka investasi akhir di tahun ke-1 adalah 1175. Rata-rata investasi, kalau pakai Excel sih bisa pakai rumus average ya. Kalau misalnya kalian mau hitung manual, berarti investasi awal ditambah investasi akhir dibagi 2. Maka itulah rata-ratanya. Laba setelah pajaknya berapa? Ya, yang ini yang sudah dihitung ya di taksiran kas. Yang menjadi investasi awal di tahun kedua adalah investasi akhir di tahun ke-1. Kita berarti pakai yang 1175. Kemudian investasi akhirnya seperti tadi 1175 dikurangi penyusutan. Begitupun rata-rata investasinya sama, tinggal di average kan. Kita tarik aja rumusnya ya. Nah, didapatlah seperti ini ya. Laba setelah pajaknya kebetulan sama setiap tahunnya. Maka kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan rata-ratanya berarti kalau mau manual ini dibagi 4 tahun ya. Ini juga jumlah dibagi 4 tahun. Nah, setelah kita mendapatkan ini tinggal masukkan ke rumus. Average rate of return rumusnya adalah rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Nah, ini berarti rata-rata setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%, hasilnya adalah 22,65%. Nah, sebetulnya di sini tidak ada kriteria secara umumnya ya harus berapa persen. Nah, ini tergantung kebijakan perusahaan. Apakah perusahaan ingin rate-nya itu di 20% atau di 25%, itu tergantung perusahaan. Yang pasti dalam metode ini menyatakan bahwa semakin tinggi nilai average rate of return-nya, maka semakin menarik usulan investasi tersebut. Nah, namun kembali lagi, kelemahan dari metode perhitungan ARR ini adalah dia mengabaikan nilai waktu uang, sama seperti payback period ya. Kemudian konsepnya juga dia melihat konsep laba akuntansi, bukan arus kas. Ya. Sehingga tadi penyusutan dianggap sebagai pengurang juga gitu. Nah, selanjutnya internal rate of return. Ini merupakan tingkat bunga yang menyamakan present value kas masuk dengan present value kas keluar. Jadi dia ingin persentase atau tingkat bunganya itu mendekati dengan kas keluarnya. Kalau misalnya kita katakan kas yang kita keluarkan 1.500 juta, nah dia ingin angka yang tadinya bunganya ini 16%, di angka 1.558 sekian, dia ingin mendekati ke 1.500. Berapa sih? Apakah 17%? Atau misalnya 16, sekian gitu ya. Maka kita coba perhitungkannya dengan cara membandingkan.
Dalam hal ini, karena kita ingin mendekati 1.500 juta, maka kita harus menaikkan tingkat bunganya. Tingkat bunganya 18%, contohnya kita ambil ya. Kita perhitungkan seperti biasa, PP kas masuk, ini pakai NSFBA ya, yang anuitas, kemudian yang nilai residunya tidak memakai anuitas. Kemudian diperhitungkan ternyata 18% itu hasilnya 1.495 sekian. Kita menggunakan metode interpolasi. Interpolasi itu jadi kita membandingkan gitu ya. 18% dikurangi 16%, selisihnya 2%, dan selisih PP kas masuknya 63,09 juta. Nah, yang kita inginkan adalah mendekati ke 1.500. Kita selisihkan dulu. Kalau kita pakai bunganya 16%, PP-nya itu selisihnya 58,365 juta. Dari mana? Dari 1.558 dikurangi 1.500. Hasilnya 58,365. Nah, kita perhitungkan 58,365 ini dibagi 63,09 ini. Jadi 58 itu berapanya dari 63 sih gitu ya. Maka kita perhitungkan 58,365 dibagi 63,09 dikali 2%. Kalau misalnya ini selisihnya 2%, 2%. Kalau misalnya selisihnya 1% atau 3%, 4% diikuti juga ya. Ini 2%. Didapatlah ternyata hasil ekuivalennya itu 1,85%. Karena itu, tingkat bunga yang mendekati adalah 16 ditambah 1,85%. Hasilnya 17,85%. Nah, ternyata kalau kita pakai yang 18% pun, dia menghasilkan nilai yang sama, 17,85%. Cuma bedanya, kalau tadi 16% itu kita ditambah, kalau yang 18% ini dikurang, karena memang 1495 ini lebih kecil dari 1.500 juta. Nah, kesimpulannya bagaimana? Ketika IRR-nya lebih dari tingkat bunga yang berlaku, maka investasi diterima. Dalam hal ini, IRR ternyata lebih dari 16%, maka investasi dianggap menguntungkan sehingga dapat diterima. Gitu ya, teman-teman. Supaya lebih jelasnya, coba dikerjakan latihan soal yang kemarin, dibuat ARR dan IRR-nya. Terima kasih.